Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah tingkat kesulitan suatu benda untuk dihentikan gerakannya. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda motor yang dihentikan gerakannya dan dibandingkan dengan sepeda ontel ya, ketika bergerak dihentikan gerakannya, maka yang lebih mudah adalah yang mana? Yang sepeda ontel tentu. Sedangkan yang sepeda motor itu agak lebih susah. Maka dikatakan dalam hal ini, momentum yang dimiliki sepeda motor lebih besar daripada momentum yang dimiliki oleh sepeda ontel. Secara matematis, momentum adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Atau P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum, M adalah massa, dan V kecepatan. Sedangkan impuls, itu apa impuls ya? Yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda dalam suatu waktu tertentu ya, atau dalam waktu yang sangat singkat atau delta T ya. Gaya impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon, F adalah gaya impulsif yang bekerja, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu selama gaya impulsif yang bekerja, satuannya sekon. Bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Di sini dapat dinyatakan bahwa dari hukum Newton, A sama dengan F per M ya, di mana A adalah delta V per delta T, Vt min V0 per delta T, maka F sama dengan M kali A atau M kali Vt min V0 per delta T. Sehingga F kali delta T sama dengan M Vt dikurangi M V0. Bila M Vt sama dengan momentum akhir dan M V0 adalah momentum awal, maka impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu impuls setara dengan perubahan momentum atau momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Pada momentum dikenal juga sebagai hukum kekalahan momentum. Di sini dari hukum 3 Newton, F aksi sama min F reaksi. Ya. Jika F atau F1 min F2, jika F1-nya adalah F1 delta T sama dengan min F2 delta T. Atau di sini delta momentum 1 sama dengan delta momentum 2. Atau M1 P1 dikurangi M1 P1 aksen sama dengan M2 V2 dikurangi M2 V2 aksen. Sehingga dari dalam ini akan diperoleh di sini momentum 1 ditambah momentum 2 sama dengan momentum 1 aksen ditambah momentum 2 aksen. Dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem saat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Berikutnya tumbukan terjadi bila dua buah benda saling mendekati dan berinteraksi. Berdasarkan koefisien restitusinya, tumbukan dibagi menjadi tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna ini pada tumbukan tidak ada energi yang hilang. Maka di sini jika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, logikanya atau secara dia harus mantulnya 1 meter lagi ya. Secara idealnya dia harus mantul 1 meter lagi. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku di sini M kali P1 min P1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen min V2. Berikutnya pada tumbukan tidak lenting, ini energi kinetik pada sistem menghilang sehingga hukum kekalahan energi tidak berlaku di sini ya. Ada energi yang hilang pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Dapat dinyatakan di sini M1 P1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V ya. Dan pada tumbukan lenting sebagian di sini ada juga terjadi kehilangan ya energinya, sehingga kalau dijatuhkan dari 1 meter dia mantulnya nggak 1 meter lagi, mungkin hanya setengahnya atau 60%-nya ya.
Ini berarti ada energi yang hilang pada tumbukan lentik sebagian. Di sini V1 sama dengan AK2GH1, V1 aksennya adalah min AK2GH2. Pada membahas satu tumbukan, ada yang disebut dengan koefisien restitusi. Adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif saat setelah tumbukan dengan kecepatan relatif saat sebelum tumbukan. E sama dengan min delta V aksen min per delta V sama dengan min V2 min V1 aksen per V2 min V1. Pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya adalah 0. Sedangkan pada tumbukan lenting sebagian, 0 lebih kecil E lebih kecil 1, atau nilai koefisien restitusi antara 0 dan 1, tapi tidak 0 dan tidak 1. Penerapan hukum kalau momentum di sini misalnya pada peluncuran roket, ya, pada tinju, pada orang yang sedang malu, matras, kantong udara pada mobil, dan sebagainya. Ini banyak sekali berarti manfaat daripada pembahasan tentang masalah momentum dan impuls ini, ya. Itu aja yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.